Lagi teman-teman, senang sekali pada malam ini saya berjumpa dengan teman-teman semua. Hari ini tanggal 8 Juni 2024, menurut kalender Ibrani kita berada di tanggal 2 bulan Sivan tahun 5784, di mana kemarin adalah Rosh Chodesh atau awal bulan barunya orang Ibrani gitu ya, kepala the head of the month, kepala bulan. Nah, kemarin ada tanggal satunya, hari kita mulai masuk tanggal 2 bulan Sivan. Nah, teman-teman semua pada di bulan ini bukanlah sekedar bulannya biasa-biasa saja, tapi Tuhan memperluas alignment-nya dirimu. Tuhan sedang memperluas jaringan yang ada dalam hidupmu. Dan di bulan ini adalah bisa dibilang juga sebagai bulan untuk memberi dan bulan untuk kembali kita mereview proses memberinya kita. Oke. Imamat 23 ayat 16 sekarang begini. Hitunglah 50 hari sampai pada hari pemberian persembahan dengan terhadap yang panen yang baru itu kepada Tuhan. Wow, teman-teman, hari ini mari kita mereview kembali pemberian-pemberian kita sebelum nanti masuk kepada bulan Pentakosta. Maksudnya pada desa perayaan Pentakosta akan saya bahas besok. Oke, jadi stay tune untuk tahu apa sih suku Zebulon dan apa sih berkat suku Zebulon yang akan kita terima di bulan ini. So, nantikan besok. Namun di awal-awal saya live ini, saya sekali lagi menekankan Imamat 23 sudah menghitung 50 hari. Dan selama 50 hari ini mulai review kembali proses pemberian-pemberian yang hidup kita, proses persembahan hidup harus dilakukan perayaan 7 minggu. Ya, itu perayaan Pentakosta. Namanya perayaan Pentakosta itu perayaan 7 minggu. Oke, atau perayaan mingguan gitu ya. 7 kali sabat. Nah, setelah itu hari ke-50 adalah Pentakostanya. Oke, teman-teman semua, ada satu peristiwa penting dalam Pentakosta yang harus kita pahami. Oke, kalau kita membahas Pentakosta tidak bisa kita lepaskan dari kisah di Perjanjian Lama. Kalau kemarin-kemarin saya berfokusnya dengan peristiwa yang dimana Israel ketika mau Pentakosta mereka gagal. Tapi pada malam hari ini, saya mau bahas satu peristiwa penting. Apa sih kaitannya Pentakosta dan bangsa Israel? Itu ada suatu kejadian di mana Tuhan sebenarnya mau berjumpa dengan mereka semua. Kita akan lihat keluaran semua gitu ya. Ini tanggal 2-nya gitu ya teman-teman. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan pada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 4, kamu Mesir telah melihat apa yang aku lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada kemenanganku. Ayat yang ke-5, dikatakan kepada orang Israel. Ayat yang ke-7, lalu kalau Musa memanggil para penatua. Oke, terus Musa menyampaikannya di ayat yang ke-8. Terus ayat 9, berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan datang pada kamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan itu kepada bangsa Israel, dan memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan juga gitu ya. Ayat yang 10, berfirman Tuhan pada Musa, pergilah kepada bangsa itu supaya mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat yang 11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu harus langkah memasang batas pada bangsa itu berperang sampai berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena pada gunung itu pasti dihukum mati. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya sebab pasti dilempari batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang baik manusia. Dia tidak akan diberikan hidup hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah ia boleh mendaki gunung itu. Lalu ayat 15, bersiaplah Musa ngomong pada bangsa itu sesuai yang Tuhan ngomong ya. Ayat 16 juga sama, itu pada hari H-nya dan D-Day-nya ya. Terus perhatikan ayat yang ke-17, lalu Musa berbangsa untuk keluar perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayat 18, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan telah turun ke atasnya dengan api, asap membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu sangat gemetar. Ayat 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa lalu Allah menjawab dalam mimpi. Ayat 20, turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan hendak melihat sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa. Ayat 22, juga para imam datang mendekat kepada Tuhan,
Haruslah mereka kuduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ayat 23. Tapi bagaimana mereka bisa sampai level jadi harta kesayangannya Tuhan? Ternyata kata kuncinya ada di depannya. Oke, kata kuncinya ada di depannya. Mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Ternyata teman-teman, bagi seseorang, untuk mereka mengalami identitas yang sejati, untuk mereka semakin menyadari dan mengalami kuasa Pentakosta tepat di bulan ini, bulan Shifan. Tuhan tidak bermain-main dengan kehidupan kita. Dan hal yang sama Tuhan tidak bermain-main dengan bangsa Israel. Bangsa yang kecil yang ingin coba dihancurkan, tapi sampai detik ini bangsa ini tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena bangsa ini bukan bangsa kesayangannya Tuhan. Dan bangsa ini yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena dari awalnya Abraham memberikan suatu dasar yang sangat kuat itu apa? Mendengarkan firman Tuhan, taat dan menjaga konstitusi Tuhan. Nah, walaupun pada prakteknya bagi setiap kita ada struggle, bagi setiap kita ada berat, bagi praktek-praktek kehidupan kita, tapi kita sadari dengan benar, sadari dengan keyakinan, dan lihat secara jelas bahwa sesungguhnya Tuhan itu mau kita itu sadar penuh bahwa siapa diri kita. So teman-teman, pada malam ini sadari siapa dirimu di dalam Tuhan. Pada malam ini sadari engkau ini adalah harta kesayangannya Tuhan. Tapi sebagai harta kesayangannya Tuhan, setiap kita harus menyadari dengan sangat-sangat sadar, dengan sangat-sangat benar bahwa sesungguhnya ada syaratnya. Nah, kata sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya, teman-teman. Di dalam ESV dikatakan, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant. Oke, dikatakan kita harus benar-benar mendengarkan suara dan menjaga perjanjian Tuhan. Oke, ye shall be mine on possession from among all peoples. Kamu itu akan menjadi bangsa yang dikuasai oleh Tuhan secara langsung. Dan bahwa bumi ini adalah milik kita. The earth is mine. Dan milik kita karena adalah merupakan miliknya Tuhan gitu ya. Lalu menurut dari CV. Now, if you will faithfully obey me, you will be my very own people. The whole world is mine. Dan Tuhan kasih tahu di CV ini, setia dengan taat. Belajar taat ternyata bukan belajar hari ini saya dengar saya lakukan udah saya taat belum. Ternyata belajar taat adalah belajar untuk setia, dengarkan lalu melakukannya. Oke, dengarkan lalu melakukan. Lalu Geneva Bible yang ini tahun 80-an, kalau nggak salah 1585 yang saya miliki, terus saya ini. Now therefore if ye will hear my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be my chief treasure above all the people, for all the earth is mine. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara dengan benar, dengan tepat gitu ya, kita mengenali suara itu dengan tepat dan menjaga perjanjian yang Tuhan bikin, maka kita akan menjadi kepala dari the chief treasure above. Kepala dari harta-harta terpendam, segala harta terpendam dari orang-orang banyak. Ada bumi ini miliknya Tuhan. Teman-teman, berkat ini dengan kamu adalah kepala dan bukan ekor. Ternyata bukan sekedar berkat-berkatan, bukan sekedar ucapan doang. Ternyata itu ada sebuah janji yang ingin Tuhan berikan kepada kita sebagai dasar bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Identitas kita sebagai miliknya Tuhan ini dibuktikan dengan taat. Di perjanjian baru Tuhan Yesus ngomong berkali-kali, jika kamu mengasihi aku, lakukan perintahku ini. Jika kamu mengasihi aku, lakukanlah perintahku ini. Artinya apa? Artinya teman-teman, mari. Hari-hari ini kita harus belajar mengasihi Tuhan, bukan cuma ngomong doang. Kita bukan level action only, tapi mari kita lakukan praktek. Praktek hukum kasih yang paling utama. Praktek bukti bahwa kita benar-benar mau menunjukkan cintanya kita kepada Tuhan secara luar biasa, teman-teman. So, mari teman-teman semua pada malam hari ini di tanggal 3 Shifan, saya mengangkat dan bangsa yang kudus. Teman-teman, dikatakan oleh firman Tuhan,
bahwa kita adalah imamat yang rajani karena darah Yesus itu. Dan itu menggenapi Keluaran 19 ayat 6 ini. Dengan kita menjadi bangsa, kalian adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus karena darah Yesus. So, teman-teman, sekali lagi, kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, tunjukkan dengan sangat buktinya. Itu taat. Ya, Tuhan Yesus sendiri ngomong, teman-teman. Oke, kalau kamu memang mengasihi aku, lakukan perintahku ini, gitu kan. Taat, gitu kan. Hal yang sama dalam Pentakosta ini, ternyata Tuhan ini mau memanggil bangsa Israel untuk mengingat identitasnya dia siapa, dan bagaimana mereka mengingat dan mengetahui bahwa mereka itu adalah orang yang Tuhan pilih, harta kesayangannya Tuhan dari segala banyak gitu ya, yang ada di bumi ini. Dan sebagai kepala dari segala harta terpendam yang ada di bumi ini. Katanya kita Israel rohani, bangsa yang dipilih gitu, orang yang dipilih. Maka itu orang yang dipilih itu identitas kita. Sebagai orang yang dipilih kita sadar. Dan kita cek hidup kita pada bagaimana, apakah saya selalu belajar mendengar suara Tuhan. Yang bisa mendengar firman Tuhan hanya orang tertentu, pastor. Not all the people can hear the God's voice, right? Emangnya Tuhan masih ngomong gitu ya? Nah, hal-hal ini sangat buat saya kayak, aduh, please dong ya, gitu kan? Please deh, gitu kan? Sorry, gitu kan? Yohanes 10 berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. So, pada malam hari ini, pastikan kalian betul belajar mengenal suara Tuhan. Kalau kalian dombanya Tuhan, pastikan dengar suara Tuhan. Karena dengan kalian mendengar suara Tuhan, mengarahkan mata kalian dengan pada Tuhan, dan menjaga perjanjian Tuhan. Apa sih perjanjian Tuhan? Perjanjian Tuhan adalah perjanjian darah Yesus. Apa sih perjanjian darah Yesus? The blood covenant of Jesus. Mari, sebelumnya saya pernah berkhotbah di home tentang the covenant of blood. Silahkan teman-teman cari videonya dan teman-teman bisa dengarkan kembali, renungan kembali tentang the covenant of blood. Pentakosta tidak akan pernah terjadi tanpa teman-teman mengalami the covenant of blood. Sekali lagi, Pentakosta tidak akan pernah kalian alami kuasanya kalau kalian tidak mengerti the covenant of blood. So, pastikan malam ini kalian mengerti covenant of blood. Pastikan kalian memahami betapa besar dan dahsyatnya perjanjian darah dari Tuhan Yesus atas hidup kita yang membuat kita kembali kepada posisi identitas kita yang sesungguhnya. Dan yang penting kita lakukan bagian kita. Apa itu? Mendengar dengan benar dan taat serta menjaga perjanjian. Tidak kita nodai. Karena banyak orang akan disimpangan ke kiri dan ke kanan. Untuk dibikin iblis gak bisa konsen dan menodai perjanjian ini. Oke teman-teman, sekali lagi di bulan Shifan tanggal 3 ini, di bulan suku Zebulon ini, mari saya ajak setiap kita menyiapkan diri karena bulan ini Tuhan memanggil untuk berbicara dengan kau pribadi. Kalau pada saat subuh-subuh kau tidur, kalau lagi dibangunkan, Tuhan bangun. Keluar dari zona nyamanmu, cari posisi tidak nyaman, dan basuh mukamu berdoa cari Tuhan. Karena saya percaya hari-hari Tuhan lagi bangkitkan dan Tuhan lagi mencoba berbicara dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi Tuhan lagi mau berbicara. Tuhan mau memberikan hidupmu. Tuhan lagi mengangkat setiap hidupmu kepada realitas surga. Ya, sekali lagi, tangkap realitas surga, lewat luangkan waktumu bagi Tuhan, dan ingatlah identitasmu. Siapakah engkau di dalam Tuhan? Oke teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ke-47 dari kemunculan Omer, dan tidak terasa 3 hari lagi akan selesai kemunculan Omer ini. Haleluya. Dan mari semakin mantap, semakin yakin dengan dirimu untuk mujizat demi mujizat. Amin. Oke teman-teman semua, pastinya sekali lagi besok saya akan sharingkan tentang namanya bulan Shifan dan blessing dari suku Zebulon bagi setiap kita. Kita alami karena inilah musimnya kita mendapatkan berkat dari suku Zebulon. Amin. Dan teman-teman, saya deklarasikan siap teman-teman semua, pada malam ini ada iluminasi dari Roh Kudus yang membuat kalian mengerti dan memahami identitas kalian, dan mulai malam ini kalian bisa berdiri di dalam posisi kalian dan bergerak dan menggerakkan keimaman dan kerajaannya Allah, dan teman-teman mengerti dan memahami bahwa identitas teman-teman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan saya deklarasikan di dalam nama Yesus Kristus bahwa setiap kalian terlepas dari setiap ikatan dan rantai-rantai yang menghalangi kalian,
Bahkan mulai malam ini ada breakthrough mulai terjadi atas hidup kalian. Kalian semakin memahami kuasa Pentakosta, memahami kuasa perjanjian darah Kristus. Teman-teman akan semakin naik dan bukan semakin turun. Amin. Dan saya lepaskan berkat dari para imam yang diajarkan Bapak sendiri pada kitab imamat. Kita tema kitab bilangan. Saya atas teman-teman. Yefarika Adonai Feis Mereka. Ya Adonai Panaf Eleka Fikuneka. Disha Adonai Panaf Eleka. Yashem Leka Shalom. Yeshua HaMashiach bless you all. Dan dari Yesus memproteksi setiap teman-teman, baik tubuh, jiwa, roh, alam sadarmu, dan alam bawah sadarmu. Dan oleh bibir Yesus, setiap kalian yang sakit saat itu telah disembuhkan. Haleluya. See you, bye-bye teman-teman next day. Dan terus, hunting your Omer, prepare your Omer. Dan persiapkan dirimu untuk mulai mereview kembali pemberian-pemberian dan berikan yang terbaik untuk musimnya ya. Oke, bye-bye semuanya. God bless you all. See you.